Setelah bermain game Love and Deep Space, banyak dari kalian pasti jatuh cinta sama Raphael, si pelukis eksentrik yang merupakan dewa laut dari Lemuria. Tapi, apa sebenarnya Lemuria itu? Apakah cuma mitos? Atau pernah dipercaya sebagai peradaban kuno bawah laut yang benar-benar ada? Kalau kamu termasuk Raphael Girlies, yuk simak video ini karena kita bakal bahas. Pada tahun 1864, seorang ahli zoologi Inggris bernama Philip Lutley Sclater menerbitkan sebuah makalah berjudul The Mammals of Madagascar. Dalam karya tersebut, Sclater mencatat sebuah anomali geografis yang menggelitik logikanya sebagai ilmuwan. Kenapa lemur, sejenis primata unik, hanya ditemukan di Madagaskar, India Selatan, dan Asia Tenggara, tetapi tidak ditemukan di wilayah-wilayah antara seperti Afrika Timur atau Timur Tengah? Secara teori, jika hewan-hewan tersebut tersebar secara alami, sebaran mereka seharusnya kontinu. Tapi kenyataannya, lemur tersebar secara terputus, seolah-olah ada sesuatu yang hilang di tengah-tengah. Dari sinilah Sclater mengembangkan hipotesis bahwa dulu pernah ada sebuah benua besar yang membentang dari Madagaskar ke India, melintasi Samudra Hindia. Benua ini telah tenggelam, menyisakan hanya fragmen-fragmen darat seperti pulau-pulau di sekitar kawasan tropis. Ia menamainya Lemuria, tanah leluhur para lemur. Teori geografis. Sebelum tektonik lempeng. Perlu diingat pada abad ke-19, konsep tektonik lempeng dan drift benua belum ditemukan. Maka teori seperti benua yang tenggelam tidak terdengar aneh kala itu. Ilmuwan sering mengusulkan adanya jembatan darat purba untuk menjelaskan pola persebaran fauna dan flora yang ganjil. Lemuria, dalam konteks Sclater, bukanlah benua mitologis atau tanah misterius. Ia adalah solusi ilmiah sementara, sebuah rekonstruksi geologis yang dirancang untuk menjelaskan misteri penyebaran lemur dan kerabatnya. Bukan tanah ajaib, tapi data zoologi Sclater tidak pernah menyatakan bahwa Lemuria adalah tanah asal peradaban atau ras manusia. Fokusnya sepenuhnya adalah zoologi dan biogeografi, studi tentang bagaimana hewan tersebar di permukaan bumi. Dengan melihat fakta bahwa Madagaskar memiliki spesies unik dan tidak ditemukan di Afrika, Sclater berpendapat bahwa pulau tersebut mungkin adalah sisa dari daratan yang lebih besar yang menghilang. Lemuria menurut Ernst Haeckel, benua asal manusia yang terlupakan. Setelah nama Lemuria dicetuskan oleh Philip Sclater sebagai solusi biogeografi, konsep ini mendapat angin baru dari tokoh ilmiah lain yang tak kalah berpengaruh. Ernst Haeckel, seorang biolog, filsuf, dan ahli embriologi asal Jerman, serta pendukung awal teori evolusi Darwin. Namun, berbeda dengan Sclater yang membahas lemur dan persebarannya, Haeckel menggunakan Lemuria untuk menjawab pertanyaan yang jauh lebih besar. Dari mana asal manusia pertama? Kebutuhan akan lokasi asal spesies manusia. Pada akhir abad ke-19, arkeologi belum menemukan fosil manusia purba di Afrika secara signifikan. Sebagian besar pengetahuan evolusi manusia saat itu masih spekulatif. Haeckel, yang sangat percaya pada evolusi bertahap dari makhluk mirip kera ke manusia modern, merasa perlu menentukan lokasi geografis tempat makhluk peralihan ini berevolusi. Dalam karya terkenalnya, The History of Creation, Haeckel mengusulkan bahwa ada missing link, manusia setengah hewan yang merupakan nenek moyang kita. Ia bahkan menyebut spesies hipotetis ini sebagai Pithecanthropus alalus, manusia kera tanpa suara, yang belum ditemukan secara fosil namun dianggap logis secara teori. Mengapa Lemuria? Lalu, kenapa Haeckel menunjuk Lemuria sebagai lokasi asalnya? Pertama, letak geografis Lemuria, Madagaskar, India. Lokasi geografis ini dianggap ideal karena berada di antara Afrika, Asia, dan Oseania, yaitu wilayah dengan keanekaragaman biologis tinggi. Kedua, Haeckel menggabungkan ide Lemuria dari Sclater dengan peta-peta imajinatif. Ia percaya benua tersebut dulunya sangat luas, lalu tenggelam akibat perubahan geologis. Kedua, Haeckel menggabungkan ide Lemuria dari Sclater, peta-peta imajinatif. Ia percaya benua tersebut dulunya sangat luas, lalu tenggelam akibat perubahan geologis. Tiga, ia menolak Eropa sebagai asal manusia karena Eropa dianggap terlalu baru secara biologis. Dengan itu, Lemuria menjadi dalam pikirannya tanah hilang tempat ras manusia pertama berevolusi. Disinilah terjadi pergeseran besar makna Lemuria. Jika Sclater hanya berbicara soal lemur dan penyebaran primata, Haeckel membangun spekulasi bahwa Lemuria adalah tempat lahirnya nenek moyang manusia, bahkan tempat di mana manusia purba pertama berjalan di muka bumi. Konsep ini menarik banyak pemikir spiritual dan esoterik setelahnya, karena memberikan citra tanah kuno yang tenggelam penuh rahasia tentang asal manusia. Disinilah Haeckel membuka pintu bagi pemikiran metafisis dan teosofis tentang Lemuria yang muncul kemudian. Meskipun teori Haeckel kini tidak dianggap akurat secara ilmiah, peranannya dalam membentuk narasi awal evolusi manusia dan asal-usul geografis manusia tetap signifikan dalam sejarah pemikiran evolusi. Saat ini, penemuan fosil seperti Australopithecus dan Homo habilis di Afrika membuktikan bahwa Afrika, bukan Lemuria, adalah tempat asal manusia. Namun, konsep Lemuria tetap hidup dalam sejarah sebagai contoh bagaimana sains bisa bergeser menjadi mitos ketika data belum lengkap dan imajinasi ikut bermain.